Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18 dengan tema Yesus Anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, secara umum firman Tuhan kita mau menjelaskan tentang Yesus adalah anak tunggal Bapa. Karena pada waktu itu ada beberapa kelompok termasuk Gnostik yang meragukan akan kemanusiaan dan keilahian Yesus secara penuh. Mereka tidak mengakui tentang ketuhanan Yesus. Yesus bukanlah Allah yang turun dari sorga. Atau Yesus bukanlah Allah yang sejati. Ini dikarenakan mereka memahami bahwa materi bersifat jahat atau rendah, sehingga mustahil bagi Tuhan yang murni untuk memiliki tubuh fisik yang nyata. Karena tubuh fisik adalah materi yang bersifat jahat. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah doketisme, di mana Yesus hanya tampak seperti manusia saja atau menggunakan tubuh pinjaman. Oleh sebab itu, penderitaan dan kematian Yesus disalib sebagai satu ilusi atau hanya terjadi pada aspek lahiriah saja. Untuk menjelaskan akan keraguan dan pemahaman yang salah tentang Yesus, Yohanes mengatakan dalam firman Tuhan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia atau firman yang telah menjadi daging. Dalam pengertian, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia seutuhnya. Ketika dahulu Allah adalah firman, selalu berbicara menggunakan firman. Karena lewat firman semua dijadikan. Bahkan lewat firman Allah berbicara dengan umat manusia ataupun bangsa Israel. Firman yang menjadikan langit, bumi, beserta isinya. Dengan kata lain, Allah yang tak terbatas dan bersifat roh, kini mengambil wujud manusia yang terbatas dan nyata. Dan Allah yang transenden, yaitu Allah yang jauh, menjadi Allah yang imanen. Allah yang dekat dengan manusia. Itulah Yesus Kristus. Sebenarnya, dengan Yohanes mengatakan firman, memberikan satu pengertian yang dalam kepada umat Yahudi dan umat Yunani pada keseluruhan. Karena firman bagi umat Yahudi adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan bahkan firman itu adalah wahyu bagi orang Yahudi. Sedangkan dalam pemahaman Yunani, firman itu adalah logos. Adalah prinsip akal budi atau hukum alam yang mengatur alam semesta. Dengan ini, Yohanes mengatakan logos yang abstrak dan agung itu sekarang bersifat personal dan dapat dikenal secara nyata dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam ayat 15, Yohanes memberi kesaksian. Kalau memahami tentang Yohanes memberi kesaksian, itu harus kita pahami bahwa yang dimaksudkan dengan Yohanes di sini bukan Yohanes penulis kitab, Yohanes sendiri. Akan tetapi Yohanes Pembaptis. Dan penulis mau mengatakan bahwa Yesus yang merupakan firman yang telah menjadi manusia, bukan hanya saja teori, bukan hanya konsep yang berbicara secara teologis tentang Yesus itu. Tidak. Tetapi mempunyai makna historis, makna yang nyata, yang jelas, yaitu Yohanes Pembaptis menyaksikan semuanya itu dan mengatakan semuanya itu. Oleh sebab itulah Yohanes Pembaptis berseru,
Inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Saudara-saudara, harus dipahami memang bahwa dalam konteks Yohanes Pembaptis ini memang Yesus belakangan datang daripada Yohanes Pembaptis. Secara historis, kelahiran Yohanes Pembaptis lebih dahulu dari Yesus Kristus. Akan tetapi keadaan Yesus sebenarnya sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang menciptakan dunia ini beserta isinya. Dengan kata lain, mengatakan bahwa walaupun Yohanes Pembaptis lebih dahulu muncul di dunia ini secara kemanusiaan, tetapi sebenarnya Yesus jauh lebih dulu ada dari Yohanes Pembaptis. Dan Yesus lebih penting dan besar dari Yohanes. Yesus itu adalah kekal. Yohanes secara tegas mengatakan bahwa eksistensi Yesus dan apa yang diterima oleh umat manusia yang percaya kepadanya merupakan satu hal yang nyata. Yesus adalah kepunahan Allah. Maksud kepunahan di sini adalah segala anugerah, kebenaran, dan hidup Allah ada kepada Yesus Kristus. Dan manusia menerima anugerah dari Yesus bukan dari yang lain. Bukan dari alam yang kosong. Tetapi dari Yesus Kristus. Kasih karunia yang diterima manusia dari Yesus Kristus tidak akan pernah terputus. Yesus adalah sumber kasih karunia tersebut. Anugerah kasih karunia yang diterima oleh orang percaya bersifat dinamis dan berkelanjutan. Di sini juga mempertegas akan pemahaman umat Yahudi tentang pemberian manusia dan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan yang sangat berbeda, kita bisa melihat. Kalau dalam kehidupan Taurat itu bahwa umat Yahudi menerima Taurat itu diberikan oleh Musa sendiri, sedangkan kasih karunia dan kebenaran datangnya dari Yesus Kristus. Tentunya mempunyai makna. Taurat yang diberikan Musa berfungsi sebagai standar kesucian Allah dan petunjuk dosa. Taurat menginstruksikan mengenai apa yang dilakukan manusia, namun tidak memberikan kekuatan moral bagi manusia untuk melakukannya. Taurat sifatnya adalah tuntutan. Sedangkan kasih karunia yang datangnya dari Yesus sendiri itu berbeda. Jadi bentuknya datang bukan diberikan. Karena bentuknya datang, tentunya kasih karunia itu merupakan perwujudan dari Yesus sendiri. Dan kasih karunia itu adalah mengampuni dan menyelamatkan manusia. Bukan karena jasa manusia, melainkan karena kasih Yesus Kristus. Untuk itu, lebih jelas tentang eksistensi Yesus, Yohanes mengatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Allah tunggal, anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Semua manusia tidak pernah melihat Allah karena kekekalan dan kekudusan Allah. Bahkan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang akan melihat Allah akan mati. Akan tetapi eksistensi Allah tersebut yang tidak terjangkau manusia bisa dipahami dengan jelas oleh manusia, bisa dipahami oleh manusia dengan benar karena Yesus sendiri. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah anak tunggal Bapa
Yesus sangat memahami dan mengenal akan Bapanya. Dan dalam kepribadian dan pengajaran Yesus, disitulah terungkap tentang siapa Allah dan bagaimana Allah bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus tetap percaya akan eksistensi Yesus sebagai anak Allah. Pengakuan kita tentang Yesus adalah anak Allah senantiasa mendapat tantangan-tantangan dari orang yang tidak percaya kepada Yesus itu sendiri. Bahkan mereka dengan dalil-dalil yang sepertinya masuk akal mencoba menggoyahkan iman kita, sehingga kita menyangkal akan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Saudara-saudara, dalam konfesi GBKP tentang Allah mengatakan, Allah anak adalah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang menyatakan pekerjaan dan kehendak Allah di dalam dunia. Dialah penebus dosa kita. Dengan ini mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah untuk menyatakan secara jelas tentang eksistensi Yesus sebagai manusia, agar kita bisa memahami dengan benar tentang kemanusiaan yang sebenarnya. Walaupun masih banyak yang meragukan akan eksistensi Yesus sebagai anak Allah, teristimewa mereka yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Yesus telah menolong dan menyelamatkan kita. Untuk itu, kita harus menyatakan kepada dunia ini tentang kehidupan kita yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, agar dunia ini juga percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.